Masih ingatkah kalian pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 dulu, kita diajarkan mengenai sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi tidak terlepas dari adanya dua peristiwa besar, yakni peristiwa revolusi industri di Inggris dan juga revolusi Prancis. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan adanya perubahan di mana produksi barang yang awalnya dikerjakan oleh tangan manusia diganti menggunakan tenaga mesin. Hal inilah yang kemudian membawa dampak atau perubahan sosial lain. Kemudian, revolusi Prancis ditandai dengan adanya gejolak antara pemerintah dengan masyarakat, di mana masyarakat menuntut kebebasan berpikir yang bebas dari doktrin agama. Dua peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh dari perubahan sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dua peristiwa tersebut dianggap sebagai sebuah perubahan sosial? Lalu, apa yang dimaksud dengan revolusi? Apa sih dampaknya bagi masyarakat? Kita akan banyak mempelajari hal itu lebih jauh dalam materi pembelajaran kali ini. Sebelum lebih jauh masuk pada materi pembelajaran, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian, karena jika kalian sedang menonton video ini, itu artinya kalian baru saja berada di kelas 12. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini bisa dilihat sebagai berikut. Sebelum masuk pada materi perubahan sosial, kita perlu mengingat beberapa materi yang telah kita pelajari pada kelas 10. Hal ini penting kita lakukan karena materi tersebut sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Materi ini menjadi dasar kita mempelajari materi perubahan sosial. Untuk itu, kalian bisa mengerjakan soal pertanyaan pemantik sebagai berikut. Interaksi sosial dapat kita pahami sebagai sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok yang lain, di mana di dalamnya harus terdapat stimulus dan juga respon. Nah, interaksi sosial dapat terwujud apabila terdapat syarat yang dipenuhi. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial ini maksudnya adalah interaksi sosial itu bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun secara tidak langsung. Dengan catatan harus ada komunikasi sebagai syarat kedua. Komunikasi di sini berarti ada proses pengiriman atau penerimaan pesan, baik pesan yang secara tersirat maupun menggunakan simbol-simbol sebagai interaksinya. Nah, untuk bentuk-bentuk interaksi sosial yang kita pelajari pada kelas 10, mungkin kalian masih ingat, ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama yang sifatnya asosiatif atau meningkatkan solidaritas sosial, di mana di dalamnya terdapat bentuk interaksi seperti kerjasama, kemudian ada akomodasi, lalu ada akulturasi dan asimilasi. Untuk bentuk interaksi sosial yang kedua, yakni yang sifatnya mengarah pada perpecahan atau biasa kita kenal dengan interaksi sosial disosiatif, di mana di dalam bentuk interaksi sosial disosiatif ini terdapat beberapa bentuk interaksi sosial, yakni berupa persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah, setelah kita mengingat tentang pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, lalu bentuk interaksi sosial, sekarang kita akan mencoba mengaitkan antara interaksi sosial dengan materi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini, yakni perubahan sosial. Jika kita flashback pada awal perkembangan ilmu sosiologi lahir karena adanya revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan salah satu bentuk dari adanya perubahan sosial. Revolusi Prancis dilatar belakangi oleh adanya konflik, di mana pada waktu itu masyarakat menginginkan bahwa doktrin agama tidak ikut campur dalam ilmu pengetahuan. Dari situ kemudian muncullah gejolak atau kita kenal dengan revolusi Prancis. Nah,
konflik yang mendasari adanya revolusi Prancis ini itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif. Sementara revolusi Prancis sendiri kita artikan sebagai bentuk perubahan sosial. Dari sini kita bisa menangkap bahwa interaksi sosial menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Namun, tidak selalu interaksi sosial menjadi faktor terjadinya perubahan sosial. Di lain kasus, misalnya pada revolusi industri di Inggris, revolusi industri Inggris merupakan salah satu bentuk perubahan sosial, di mana pada waktu itu tenaga manusia sudah mulai digantikan oleh tenaga mesin dalam memproduksi barang-barang. Dari sini kemudian muncullah konflik. Nah, dari kasus revolusi industri di Inggris, kita bisa melihat bahwa revolusi merupakan bentuk perubahan sosial, namun melahirkan adanya konflik antara buruh dan majikan. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial. Dari sini kita bisa menangkap bahwa perubahan sosial melahirkan bentuk interaksi sosial. Nah, gimana kira-kira? Apakah kalian masih bingung? Nah, untuk menjelaskan fenomena yang telah disebutkan tadi, kita akan belajar satu persatu tentang perubahan sosial yang akan kita mulai pengertian dari pendapat para tokoh tentang perubahan sosial. Kita mulai dari sosiolog yang berasal dari Indonesia. Yang pertama ada Profesor Selo Somarjan. Profesor Selo Somarjan mengartikan perubahan sosial sebagai semua bentuk perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga sosial yang memberi dampak pada sistem sosialnya, termasuk perubahan nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud perubahan sosial menurut Profesor Selo Somarjan ialah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Misalnya kita ambil contoh pada lembaga pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum sekarang ini merupakan kurikulum yang baru saja diberlakukan atau yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Sebelumnya, kurikulum di sekolah menggunakan kurikulum K13. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan dalam lembaga sosial, yakni lembaga pendidikan. Nah, tentunya dengan adanya perubahan sosial ini membawa dampak tersendiri, yang mana menurut Prof. Selo Somarjan, dampaknya terjadi pada perubahan nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok dalam suatu masyarakat. Seperti yang kita tahu, adanya perubahan kurikulum tentunya membawa perubahan nilai-nilai juga. Misalnya, sekarang ada nilai-nilai Pancasila yang lebih ditekankan dalam proyek P5. Selanjutnya ada Mark Ivor. Mark Ivor merupakan sosiolog asal Inggris yang mana ia mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan yang terjadi pada suatu hubungan sosial di tengah masyarakat ataupun bisa disebut juga dengan perubahan terhadap keseimbangan sosial. Jika kita telaah pengertian perubahan sosial menurut Mark Ivor, kita bisa melihat bahwa sebenarnya contoh perubahan sosialnya ini sudah dijelaskan pada awal video ini, di mana perubahan sosial yang terjadi di sini terjadi pada suatu hubungan sosial. Hubungan sosial di sini ialah interaksi sosial. Bisa kita lihat pada revolusi industri di Inggris terjadi konflik karena adanya perubahan sosial. Nah, Mark Ivor sendiri merupakan sosiolog yang lahir di Inggris. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa pendapat Mark Ivor tentang perubahan sosial dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat di Inggris pada kala itu. Nah, perubahan ini juga terjadi pada keseimbangan sosial. Bisa jadi ketika adanya konflik tentunya berpengaruh pada keseimbangan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian berikutnya ada William F. Ogden. William F. Ogden merupakan sosiolog asal Amerika. Beliau mengartikan perubahan sosial lebih ditekankan pada perubahan kebudayaan material yang berdampak pada kebudayaan immaterial. Kebudayaan material di sini maksudnya adalah kebudayaan yang berwujud atau yang bisa kita lihat. Sedangkan kebudayaan immaterial adalah kebudayaan yang tidak terwujud atau tidak bisa kita indera. Nah, contoh dari perubahan sosial yang dimaksud oleh William F. Ogden misalnya ialah kita bisa melihat perkembangan teknologi tentunya sangat berpengaruh pada pola pikir manusia. Teknologi diartikan sebagai kebudayaan material karena teknologi memiliki wujud. Misalnya smartphone, gadget, dan lain sebagainya. Nah, adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, misalnya smartphone yang semakin canggih, ini berdampak pada kebudayaan immaterial. Immaterial di sini bisa kita contohkan sebagai pola pikir. Misalnya, ketika smartphone sudah semakin canggih, pola pikir masyarakat juga sudah semakin maju. Kemudian yang terakhir, ada pendapat dari Kingsley Davis.
Sama halnya dengan William F. Ogden, Kingsley Davis merupakan sosiolog asal Amerika. Nah, Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi sosial masyarakat. Untuk contoh perubahan sosial yang terjadi menurut Kingsley Davis, kita bisa tekankan pada fungsi sosial masyarakat. Nah, fungsi sosial masyarakat di sini biasanya membicarakan tentang peran atau status. Misalnya, pada zaman dulu, peran dan status perempuan hanya sebatas bekerja pada sektor domestik atau bekerja menjadi ibu rumah tangga. Namun, seiring perkembangan zaman, peran dan status perempuan mulai mengalami perubahan, di mana perempuan sudah mulai diperbolehkan untuk bekerja pada sektor-sektor publik. Misalnya, sekarang kita bisa melihat ada perempuan yang bekerja sebagai driver ojek online. Kemudian bisa kita lihat perempuan juga ada yang bekerja menjadi seorang tentara ataupun juga menjadi seorang polisi. Nah, bagaimana? Apakah sampai di sini kalian sudah memahaminya? Nah, itu tadi pengertian dari beberapa para tokoh mengenai perubahan sosial. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar mengenai teori perubahan sosial dan juga jenis-jenis atau bentuk perubahan sosial. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.